Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kembali lagi bersama saya Pak Fahri di channel 100 Academy. Di video ini kita akan membahas satu bab tentang fluida. Oke. Nah, fluida ini kalian bisa lihat sendiri ada di KD 3.4 dan 4.4. Dan ini merupakan materi fisika kelas 11 semester 1. Ya, ini materi terakhirnya di semester 1 kelas 11 sesuai dengan kurikulum yang telah disederhanakan di era pandemi ini. Nah, walaupun ini materi terakhir, tapi kalau kita lihat apa aja yang akan kita pelajari di fluida, sebenarnya cukup banyak ya. Karena fluida itu sendiri nanti kita bisa lihat di sini di data konsepnya ada terbagi dua ya, ada fluida statik dan fluida dinamik. Nah, sementara itu fluida statik ini sendiri terdapat beberapa topik yang harus kita bahas, yaitu mulai dari tekanan hidrostatik, hukum Pascal, Archimedes. Sebenarnya di bawahnya masih banyak ya. Ada isi kohesi, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, dan lain-lain. Tapi sepertinya kita bahas 4 ini saja yang penting ya, karena keterbatasan waktu kita juga ya. Sementara untuk fluida dinamik ini sendiri, topik pembahasan yang akan kita bahas mulai dari debit ya, persamaan kontinuitas, azas Bernoulli, serta penerapannya ya. Jadi mungkin ada sekitar 3 atau 4 video tentang fluida ini serta contoh soal ya. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang fluida statik terlebih dahulu, kita samakan terlebih dahulu ya persepsi kita tentang fluida. Jadi, apa itu fluida? Nah, kalau ada dua gambar ini ya, gambar air sama gambar, ini bukan gambar mobilnya ya, fokus kita ya, tapi gambar aliran udara ya, yang melewati si mobil truk ini. Kira-kira kalau ditanya gambar mana yang merupakan fluida? Air atau udara? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak, ya kalau ditanya ini, kebanyakan dari kalian yang bakal menjawab air itu fluida. Ya, benar jawabannya, tapi tidak lengkap. Karena apa? Karena udara ini juga termasuk fluida. Ya, jadi fluida itu diambil dari bahasa Inggris ya, fluid. Sebenarnya bukan hanya air. Apa itu fluida? Secara sederhana, kita bisa definisikan fluida itu sebagai segala zat, ya, segala sesuatu, zat, benda yang dapat mengalir ya, dapat mengalir, zat yang dapat mengalir. Dah ini, jadi segala zat, misalkan air, minyak, oli, apalagi gas, udara, dan lain-lain, itu semuanya termasuk fluida selama dia dapat mengalir ya. Kalau benda-benda padat itu bukan fluida ya, karena dia tidak bisa mengalir seperti aliran air gitu ya. Nah, itu fluida ya. Jadi definisinya sederhana sekali, adalah segala zat, sesuatu yang dapat mengalir. Nah, kita coba review sedikit pemahaman kalian ya tentang tekanan. Kenapa kita perlu belajar tekanan? Karena di SMP kan kalian sudah belajar ya bahwa benda padat itu bisa memberikan tekanan. Misalkan kita punya sebuah balok ya, kemudian ada segitiga misalkan. Kira-kira kalau masanya sama, anggaplah massa balok ini 10 gram, yang ini massa segitiga ini juga 10 gram, yang mana yang punya tekanan lebih besar? Nah, ya, kalian kan sudah pelajari ya, yang punya tekanan lebih besar adalah segitiga. Nah, ini tekanannya lebih besar. Jadi misalkan ini P1, ini P2, maka kita bisa pelajari di SMP tekanan P2 itu lebih besar daripada P1. Ya, kenapa? Karena kan tekanan itu adalah besaran yang dipengaruhi oleh gaya ya dengan satuan luas. Jadi semakin luas permukaannya seperti si balok ini, maka semakin kecil tekanannya. Tapi kalau segitiga ini kan luas permukaannya kecil, tajam, maka tekanannya tinggi ya. Maka jangan banyak gaya, kemudian lapangkan dada gitu ya, biar tidak banyak tekanan, biar tidak stres gitu. Ini kan di SMP kita sudah pelajari tekanan oleh zat padat. Nah, sekarang kita bisa definisikan ini adalah tekanan oleh zat oleh zat padat. Nah, sekarang apakah fluida juga bisa memberikan tekanan? Jadi kalau misalkan kita coba lihat satu simulasi. Nah, ini ya. Ini ada kolam ya, kedalamannya 3 meter, dan kita punya sebuah alat pengukur tekanan namanya barometer. Ingat ya, namanya barometer, alat ukur tekanan. Nah, barometer ini coba kalian lihat ya, dia bisa mengukur tekanan udara luar. Semakin ke bawah kita taruh, maka tekanannya semakin besar ya. Di atas ini 101, 306, di bawah makin besar dia kan. Jelas kenapa? Karena kan di udara ini
akan ada partikel-partikel penyusunnya ya. Semakin ke bawah tentu semakin banyak partikelnya, semakin besar tekanannya. Kalau kita masukkan lagi ke dalam, ya makin besar tekanannya. Nah, bayangkan ini udara saja memberikan tekanan. Bagaimana kalau ini kita isi air? Wah, tentu ya. Tentu semakin besar tekanan yang dirasakan. Karena selain dihimpit oleh partikel udara, dia juga dihimpit oleh partikel-partikel penyusun air, ya. Ini kalau kita isi 2 meter ya, 3 dari permukaannya 2 meter ketinggiannya, 120,667. Bagaimana kalau kita isi penuh? Ya logikanya sama kayak tadi kan, semakin banyak partikelnya, semakin besar pula tekanan yang dirasakan. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh kedalaman ya, yang pertama. Kemudian bagaimana kalau ini fluidanya kita ubah, ini kan water, air, kita ubah jadi honey, jadi madu. Lihat tadi water itu 130-an, ketika diubah menjadi madu yang punya massa jenis, density-nya itu lebih besar, lebih padat dan lebih kental, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi itu faktor kedua yang mempengaruhi tekanan oleh fluida. Ya, kita ambil aja water, air, serumu. Jadi kedalaman, jenis madu, jenis airnya, jenis fluidanya, dan ini kebetulan kita ada di bumi ya, di Earth dengan gravitasi 9,8. Bagaimana kalau kita berada di Mars yang punya gravitasi lebih rendah? Lihat panahnya, tekanannya juga semakin rendah. Kalau di Jupiter yang punya gravitasi lebih besar daripada di bumi, wah tekanannya semakin tinggi. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh 3 faktor ya untuk tekanan hidrostatik ini. Pertama, dia dipengaruhi oleh kedalaman, kemudian dipengaruhi oleh jenis fluida, dan dipengaruhi pula oleh tetapan gravitasi di mana fluida itu berada. Jadi, fluida juga bisa memberikan tekanan ya. Ini yang disebut sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Aduh, ini jelek sekali ya tulisannya. Tekanan hidrostatik, ini tekanan oleh fluida ya. Besarnya biasanya disimbolkan dengan P juga, tapi biasanya biar beda antara tekanan zat padat dengan fluida disebut pH ya. Tekanan hidrostatik ini dipengaruhi oleh tadi ya 3 buah faktor tadi, yaitu massa jenis fluidanya atau jenis fluidanya, kemudian tetapan gravitasi, dan kedalaman dari permukaan. Jadi rho kali G kali H, udah seperti ini saja ya tekanan hidrostatik itu, simple sekali, rho kali G kali H. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, kalian pernah lihat kasus bendungan jebol? Nah, itu terjadi ya kenapa? Karena kan di sini air-air ini punya tekanan yang sangat besar, walaupun bendungan ini sudah dibuat dengan beton yang sangat tebal, tetapi kalau desainnya tidak terlalu tepat, maka bisa mengakibatkan kebobolan ya airnya bakal menembus beton ya, bayangkan saking besarnya tekanan yang dirasakan. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau misalkan di sini air yang penuh di sini ya menembus si bendungan, wah bahaya sekali ya, nauzubillah ya. Airnya bakal jatuh ke bawah, di bawahnya ada pemukiman, itulah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang ya, salah satunya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau kita tanya bagaimana bentuk sistem desain bendungan yang tepat ya. Nah, kalau misalkan kita punya 2 wadah seperti ini, anggap aja kita isi penuh. Ya, ini kita isi penuh. Nah, yang ini wadah pertama, ini wadah kedua. Kira-kira mana yang punya tekanan yang lebih besar di dasar wadahnya? Coba kita ukur ya, biar tahu hasilnya. Nah, di bawah ini, dianggapnya ini wadah pertama, punya tekanan 132,871. Kalau di wadah kedua, kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Jawab ya. Oke, coba kita lihat. Simpan jawaban kalian di dalam hati. Nanti dibuktikan. Ini tadi berapa? 132 ya. Kalau di sini 132 juga ya, 132,871, di sini 132,871. Jadi sama aja ya. Mau bentuk desainnya A atau desainnya B, segitiga ke atas atau segitiga ke bawah, ini segitiga Illuminati ya. Ke atas atau ke bawah tekanannya sama. Tapi ya kenapa sama? Ya karena tadi kan dia hanya dipengaruhi oleh rho kali G kali H, kedalamannya kan sama, jadi tekanannya pasti sama. Tapi kalau misalkan ditanya desain yang mana yang lebih tepat digunakan untuk bendungan, kira-kira yang mana menurut kalian? Yang satu, yang segitiga ke atas, atau yang ke bawahnya? Betul ya. Untuk desain bendungan yang lebih tepat adalah kita buat di bagian bawahnya semakin lebar. Kenapa? Semakin kecil permukaan, ingat tadi ya, semakin kecil permukaannya, semakin besar tekanannya. Gaya yang dialaminya bakal semakin besar. Kalau di sini kecil, di bawah bendungan itu kecil,
dengan tekanan yang sama, gayanya akan semakin besar, makanya bisa terjadi kebobolan. Jadi kalau pengen bangun bendungan, semakin bawah, semakin dalam itu harus semakin tebal ya, dibikin betonnya. Oke, itu konsep dari tekanan hidrostatik. Udah ya, simpel sekali. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang dialami oleh benda di dalam suatu fluida yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis, gravitasi, dan kedalaman ya dari permukaan air. Nah, coba kita lihat contoh soal ya. Nah, ini misalkan ada seekor ikan, ikan cupang ya, karena lagi musim ya, berada di bak air seperti pada gambar. Jadi misalkan percepatan buminya 10 gravitasinya 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekund kuadrat, sama aja ya. Berapa tekanan hidrostatik yang diterima ikan? Jadi biasakan menjawab soal fisika, kita mulai dari informasi yang kita ketahui. Jadi bikin diketahuinya dulu. Diketahuinya di sini adalah gravitasi ya. Gravitasinya diambil 10. Kemudian karena di sini diketahui air, bak air ya. Air itu sudah punya massa jenis yang umum. Jadi kita sudah dianggap tahu bahwa air itu 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini ada kedalaman. Nah, kira-kira kedalamannya yang mana kita ambil? Ingat ya, mengukur kedalaman itu harus dari permukaan. Jadi yang diambil adalah jarak antara permukaan ini ke si ikan. Berapa tuh kira-kira? Nah, kalau dari dasar 60, kalau dari atas ke bawah tuh 140. Maka ketinggiannya adalah 140 dikurang 60, yaitu 80 cm ya, atau 0,8 meter. Udah ya, jadi yang ditanyanya di sini adalah berapa tekanan hidrostatiknya. Nah, selesai ini ya, tinggal kita input ke persamaan tadi. Ingat bahwa tekanan hidrostatik itu dipengaruhi, tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Rho kali G kali H. Massa jenisnya 1000, G-nya 10, G-nya 10 dan H-nya 0,8. Jadi 0,8 kali 10 kan 8, 8 kali 1000 ya 8000. Satuan tekanan apa? Satuan tekanan itu secara SI-nya adalah Pascal ya. Atau bisa juga kita buat sama seperti tekanan hidrostatik, yaitu Newton per meter persegi. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Oke, itu dulu ya untuk saat ini, video ini. Biar tidak terlalu lama, nanti untuk materi hukum Pascal dan Archimedes kita bahas di video berikutnya. Untuk detail-detail contoh soal lain nanti bisa kita bikinkan khusus untuk contoh soal. Oke, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.